Halo kawan-kawan semua, saya Markus Masnunus Sogi, alumni pelatihan TOF KUHP Angkatan 2 tahun 2025 dari BPSDM Hukum. Kementerian Hukum pada hari ini akan membuat video sosialisasi pendek mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa hal pokok yang perlu kita tahu dari KUHP terbaru ini. Yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan dari KUHP, maka undang-undang ini berlaku efektif mulai besok tanggal 2 Januari 2026 sebagaimana sesuai ketentuan pasal 624 yang mengatakan undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Nah, aturan ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Sehingga 3 tahun berikutnya adalah besok tanggal 2 Januari 2026. Dia akan efektif berlaku menggantikan KUHP warisan Belanda yakni Wetboek van Strafrecht yang sebagaimana telah kita ketahui digunakan selama ini oleh para penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini berfokus kepada tujuan pemidanaan yang dimana tujuan pemidanaan satu, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Yang berikutnya, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Yang berikutnya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana menurut konsep pemulihan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan terdakwa atau pelaku daripada rasa bersalah dan membuatnya mendorongnya untuk menyesal. Itu yang kedua, teman-teman, mengenai tujuan pemidanaan. Dan yang ketiga, hal yang penting adalah tindak pidana yang berlaku adalah beberapa tindak pidana yang bukan saja pidana pokok seperti yang biasa kita ketahui, teman-teman, tetapi dia juga sudah memulai mementingkan adanya pemidanaan berdasarkan hukum adat, ya, ataupun pidana adat, seperti pada ketentuan pasal 64 yang mengatakan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu. Nah, pidana pokok ini meliputi pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial. Sementara untuk tambahan diantaranya pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat. Nah, itu dia ya. Pidana tambahan tersebut juga dilengkapi dengan adanya pemberian denda, ya. Jadi nanti denda ini juga cukup membantu ya teman-teman untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana, seperti halnya di dalam ketentuan pasal 79 yang dikatakan pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori 1 juta rupiah, kategori 2 10 juta, kategori 3 50 juta, kategori 4 200 juta, kategori 5 500 juta, kategori 6 2 miliar, kategori 7 5 miliar, kategori 8 yang paling berat nih 50 miliar. Nah, itu adalah beberapa hal pokok ya teman-teman yang menjadi hal baru di dalam KUHP kita. Semoga teman-teman bisa memahami dan mempelajari mendalami ketika mulai besok pada pukul 00.01 KUHP kita ini akan mulai berlaku. Terima kasih. Salam sukses selalu buat kita semua.